لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Ahmad Husnul Hakim yang senantiasa kami ta'zimkan. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama melahirkan rasa syukur kita ke hadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kajian duha pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mari kita buka bersama, mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah kajian yang disampaikan oleh guru kita mudah-mudahan dapat menjadi pembimbing bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih para jamaah sekalian rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Ahmad Husnul Hakim. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah duha rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita ditakdirkan bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Inilah majelis yang dibanggakan oleh Rasulullah. Inilah sebuah majelis yang diingatkan oleh Rasulullah agar kita selalu berada di dalamnya. Majelis seperti inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai Riyadul Jannah bil Ard, taman-taman surga di bumi. Saya yakin banyak orang mungkin memiliki tempat tinggal seperti surga. Banyak orang yang tinggal di daerah seperti surga. Bagi orang-orang yang hampir tidak pernah melihat keindahan
Boleh jadi dia ketika suatu saat dia berada di sebuah daerah, mungkin dia diajak oleh seseorang berada di sebuah rumah yang sangat mewah, mungkin dia akan katakan surga. Karena surga bagi dia sudah menjadi ma la 'ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Bagi orang itu tadi itu sudah seperti sesuatu yang tidak terbayang. Tapi sesungguhnya surga-surga dunia itu atau taman-taman surga yang di dunia itu bukan itu, tetapi hilqul dzikri, halaqah-halaqah dzikir, halaqah-halaqah pengajian, halaqah-halaqah di mana di sana Allah disebut, Rasulullah disebut, ayat dibahas. Itu adalah taman-taman surga di bumi. Oleh karena itu, inilah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di taman surga ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah, ini menjadi satu sebab bagi kita semuanya untuk bisa mendapatkan jalan kemudahan menuju surganya, Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, majelis ini juga yang selalu dicari oleh malaikat. Ada malaikat yang memang secara khusus diperintahkan oleh Allah untuk mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Maka disinilah kemudian melihat, mencari di semua tempat. Ketika sudah ada hafadz alimul malaikah, hafadzul malaikah, malaikat kemudian menebarkan sayapnya, dan kemudian malaikat memohonkan ampunan kepada Allah bagi siapa saja yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di majelis ilmu ini, di majelis zikir ini, mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui majelis ilmu ini juga, melalui majelis yang mulia ini juga, Allah menurunkan sakinah. Allah menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam lubuk hati siapa saja yang hadir di tempat pengajian ini. Sakinah itu penting. Sakinah itu bukan sesuatu yang terlahir dari luar, tapi sakinah adalah kesiapan diri, kesiapan mental untuk menghadapi masalah dengan tenang. Nah, itu nama sakinah. Dan itu tentu saja seperti ini kita butuhkan. Gak usah susah-susah, Bapak Ibu bisa hadir di tempat forum pengajian ini. Insya Allah, Allah akan menurunkan sakinah ke dalam lubuk hati Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah menjaga niat kita masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi satu sarana untuk bisa memperoleh ilmunya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Persoalannya adalah, kenapa banyak orang tidak tertarik dengan surga di dunia ini? Jadi Bapak ini sebagiannya sudah terusan Pak ya, ngaji terus Pak ya. Dari subuh tadi, luar biasa. Dari subuh ada kuliah subuh, kemudian coffee morning, dilanjutkan kuliah toha. Memang sektor 9 disukanya pengajian. Pengajiannya besok juga begitu. Subuh, Sabtu ya, Sabtu Minggu ya, subuh, paginya dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja kalau kita membaca surah Tabarak,
kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Ayat ini menggambarkan, Al-Quran sedang menggambarkan situasi orang-orang yang berada di dalam neraka. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari neraka. Setiap kali orang ini dilempar ke dalam neraka, setiap kali malaikat melempar orang-orang kafir ke dalam neraka, sa'alahum khazanatuha, penjaga neraka itu melempar sambil gemes, sambil ngomong, alam ya'tikum nadhir, alam ya'tikum nadhir. Kamu itu loh kok bisa nyasar sampai neraka itu loh, ceritanya gimana? Emang gak ada yang ngasih tahu apa? Emang gak ada pengajian apa? Ada ya Allah. Qalu bala, iya ada. Nah, jadi ini ayat ini menjadi sebuah dalil tentang keadilan Allah memperlakukan makhluknya. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan seseorang tidak akan masuk neraka kecuali setelah dia mengetahui bahwa neraka itu memang lebih pantas bagi dirinya daripada dia masuk surga. Jadi kalau begitu orang masuk neraka itu memang milih masuk neraka. Maka kehadiran kita di sini seperti begini ini sebuah anugerah yang luar biasa. Makanya di dalam ayat itu alam ya'tikum nadhir, dengan adanya ini menjadi satu bukti bahwa wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Allah memang tidak akan mengadab sebuah komunitas masyarakat, kaum dan nantinya di akhirat sebelum diutus datang seorang rasul. Nah, maka inilah yang patut kita syukuri, apalagi sampai jadwal pengajiannya banyak. Jadi walhasil masyarakat Bintaro dan sekitarnya, masyarakat sekitar Masjid Sektor 9 ini jelas tidak punya alasan lagi di hadapan Allah kalau seandainya dia sampai masuk mampir neraka. Karena pengajiannya banyak di sini, di pengajian ini. Dari mulai subuh ada, maghrib ada, isya ada, jadi setiap hari semuanya ada. Jadi nggak ada alasan. Jadi inilah sebuah anugerah yang kemudian Bapak Ibu terima. Tetapi kemudian orang kafir yang di neraka tadi itu kemudian beralasan. Oh, bukan beralasan. Kira-kira dia itu nyesal. Ya Allah, coba saya itu. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Kata mereka begini, coba saya itu mau mendengar nasihat-nasihat kebenaran. Coba saya itu mau mendengar nasihat-nasihat Al-Quran. Coba saya mau mendengarkan nasihat dari para guru. Au na'dilu atau seandainya kami mau menggunakan sedikit dari pemikiran saya untuk saya renungkan kembali sesungguhnya hidup itu untuk apa? Kenapa saya harus hidup ini? Kenapa kita harus perlu hidup ini dan setelah hidup itu mau kemana? Loh itu au na'dilu. Pasti ma kunna fi ashabis sa'id, pasti kami tidak akan masuk neraka sa'id. Itu sadar. Sebenarnya Bapak dan Ibu, orang kalau sadar seperti begini bagus toh? Bagus dia sadar. Cuma tempatnya saja yang salah. Kenapa? Karena dia sadarnya sudah berada di neraka. Lah itu aja salahnya. Sebenarnya sadarnya tadi sudah bagus. Iya ya, kenapa tidak mendengar dan sebagainya. Cuma makanya fa'atarafu bidzambihim, dia ngaku salah tapi terlambat. Maka hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Karena itu jangan kita menunda untuk berbuat baik. Besok deh, siapa yang bisa menjamin besok kita masih tetap hidup?
La tuhmilanna ilal ghad ma yumkinuka an ta'malahu al-yawm. Jangan kamu tunda sampai hari esok suatu kebaikan yang bisa kamu lakukan pada hari ini. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ayat itu menarik untuk diteliti. Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mendengar lebih didahulukan, as-sam'u tadi itu kutibas sam'u al-aqli. Mendengar lebih didahulukan daripada berpikir. Orang itu sebelum dia melangkah, dia pasti pikir dulu. Kecuali kalau kemudian dia bergerak refleks. Kena panas, ya nggak usah mikir. Refleks. Maka akhlak itu sesungguhnya sesuatu yang dilakukan bighairi tafakkurin, tanpa dipikir, itu nama akhlak. Ketika kita itu melakukan satu kebaikan tanpa dipikir kembali, itu berarti sudah menjadi karakter, sudah menjadi akhlak kita. Bagaimana respon kita ketika kita berhasil, bagaimana respon kita ketika gagal, bagaimana respon kita ketika kita diberi kesehatan dan sebagainya, itu menjadi akhlak. Nah, berpikir itu biasanya orang itu kepikir sesuai dengan apa yang dia dengar, ya, apa yang dia dengar. Disinilah kenapa Rasulullah menyatakan bahwa kalau orang itu mau hadir di tempat seperti begini, jadi ada dua tradisi sahabat. Saat itu sekelompok orang, sekelompok sahabat berkumpul gitu, ada beberapa orang. Kemudian Rasulullah mendatangi, kamu sedang apa ini? Gak ngapa-ngapain Rasulullah, kami sedang berzikir, kami sedang menyebut asma Allah, kami sedang berzikir. Oh, memang ada apa ya Rasulullah? Ya gak ada apa-apa, tadi Jibril itu datang ke saya, menyampaikan salamnya Allah kepada kalian. Kirim salamnya dari Allah. Jadi orang tadi itu, yang tiga tadi itu mendapatkan salam dari Allah. Suatu ketika Rasulullah menemukan halaqah yang berbeda. Kalau tadi halaqah zikir ya, zikir sebagaimana kita pahami tilawah. Cuma suatu ketika Rasulullah juga menemukan satu halaqah yang tadzakur, halaqah pengajian, halaqah zikir tapi bentuknya beda. Kalau tadi menyebut asma-asma Allah dan ya berzikir lah ya, kalimat-kalimat thayyibah dan sebagainya. Kalau di sini dia sedang membahas ayat Al-Quran, bahas hadis, bahas tentang ilmu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Saya senang melihat sana, saya senang melihat sini. Sama-sama disenangi oleh Rasulullah. Tapi kata beliau, tapi kalau saya memilih untuk duduk, saya mending milih duduk di sini, di tempat yang tadzakur tadi itu, yang saling mengingatkan. Kenapa? Karena di tempat itulah nanti seseorang akan bisa saling mengingatkan. Kalau begitu Bapak dan Ibu, kita bisa gunakan dan bisa kita lakukan kedua-duanya. Nah, halaqah zikir itu juga kita lakukan, hadir di halaqah pengajian itu juga kita lakukan. Kenapa ini menjadi penting? Karena disinilah kita akan dapatkan informasi telinga kita. Disinilah seseorang akan dibebaskan. Di forum seperti ini, telinganya akan dibebaskan dari hal-hal yang bersifat duniawi. Kenapa? Karena rasanya rancu. Kalau seandainya orang itu hadir di pengajian, kemudian ustadznya itu isinya dunia, terus pasti gak mungkin, rancu. Berbeda kalau Bapak Ibu berada di sebuah forum perdagangan, bisnis, pasti untung rugi. Wah jangan, gak bisa. Nah, disinilah makanya harus ada keseimbangan telinga ini, supaya pikiran ini bisa benar. Bagaimana mungkin tidak bisa dibayangkan Bapak dan Ibu kalau kemudian informasi yang masuk ini keliru, informasi yang masuk itu salah, informasi yang masuk itu tidak benar.
yang kepikir pasti tidak benar. Tidak mungkin ada orang itu berpikir untuk akhirat kalau telinganya tidak pernah mendengar tentang pentingnya akhirat itu. Maka wajar saja kalau kemudian orang yang masuk neraka itu merasa kecewa, merasa menyesal. Coba saya dulu itu mau mendengarkan hal yang lebih benar. Coba saya dulu itu mau mendengarkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat, pasti pikiran saya akan bisa menjadi benar. Maka akan sangat disayangkan sekali kalau seandainya forum-forum zikir seperti begini, forum-forum majelis-majelis ilmu seperti begini ini justru menjadi tempat yang didengarkan itu menumbuhkan fitnah. Ini yang paling kita sesalkan, kalau seandainya majelis pengajian itu isinya fitnah orang, isinya jelekin orang, isinya menganggap orang lain yang keliru, yang salah, percuma juga. Yang terpenting isinya di sini itu saling mengingatkan untuk akhirat itu. Nah, makanya inilah kehadiran kita ini menjadi satu bukti bahwa kita ini memang gak mau rugi. Karena sesungguhnya manusia semuanya kan merugi kan, sesuai dengan Al-Quran. Innal insana lafi khusr. Manusia sesungguhnya semuanya merugi. Maka apa sesungguhnya yang Bapak Ibu dengar? Maka itulah yang Bapak Ibu pikirkan. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Kalau seandainya ajakan itu kita bagi dalam dua kategori besar. Ada orang yang mendengarkan ajakan Allah, ada orang yang mendengarkan ajakan setan. Allah menginformasikan untuk kita dengar, setan pun juga menginformasikan untuk kita dengar. Nah, jadi sama-sama memberikan tawaran-tawaran, sama-sama memberikan tawaran-tawaran. Ini yang kita analisis di dalam surah Ibrahim ayat 22. Itu ada pernyataan setan. Pernyataan setan la'natullah. Dia pernyataan setan nanti di akhirat. Jadi ini pengakuan setan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ Innal-zalimina lahum 'adzabun alim. Setan ini ngaku lamma qudiyal amru, setelah persoalan itu dituntaskan oleh Allah, setelah Allah memberikan keputusan yang seadil-adilnya nanti di akhirat, ada yang kelompok surga, ada yang kelompok neraka. Nah, tentu saja yang masuk neraka itu barengannya setan. Di sana setan dikomplain oleh orang banyak. Ini gara-gara kamu, akhirnya dia ngaku. Apa pengakuan setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar, kata setan. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun juga berjanji, namun aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku ini sesungguhnya gak punya kekuatan apapun terhadap kalian yang menjadikan kalian itu kemudian tidak taat pada Allah, yang menjadikan kalian itu punya pikiran yang tidak benar. Sebenarnya saya tidak mampu, tidak punya kekuatan untuk memaksa kalian. Illa an da'utukum, kecuali aku hanya ngajak dengan tawaran-tawaran. Illa an da'utukum fastajabtum li, kecuali aku hanya ngajak dan kamu mau.
Salah sendiri kamu mau. Makanya fala talumuni. Kalau gitu ya jangan nyalain saya. Walumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri. Kenapa mau mengikuti ajakanku? Kurang ajar bang setan itu. Akhirnya ana bimuslikhikum wa ma antum bimuslikhi. Udahlah kamu sudah sekarang nggak usah saling menyalahkan. Sebab kalau sekarang ini saya sudah nggak bisa menolong kamu, kamu juga tidak bisa menolong aku untuk keluar dari neraka. Dan lebih menyakitkan adalah pernyataan ini. Inni asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya sejak dulu saya itu nggak setuju kalau kamu itu syirik kepada Allah. Kurang ajar. Sejak dulu itu aku nggak setuju kalau kamu itu maksiat sama Allah. Sejak dulu itu aku nggak setuju kalau kamu itu nggak bisa bersyukur nikmat Allah. Nggak setuju setan itu. Ngaku dia, tapi nanti di akhirat. Nah kalau gitu kenapa kamu bohong? Nah kalau saya pikir teman, saya nggak mau masuk neraka sendirian. Kalau begitu, pertanyaannya adalah apa yang dijanjikan oleh Allah yang menurut setan itu janjinya benar? Apa yang dijanjikan oleh setan yang kata setan saya bohongi dia? Sebuah janji bapak dan ibu itu pasti belum terwujud. Sebuah janji adalah menyangkut masa depan yang harus kita raih, namanya janji. Kalau begini, kamu akan begini. Kalau kamu begini, kamu akan begini. Namanya janji yang akan dijanjikan oleh masa depan yang kita akan raih. Nah, setiap gerak, setiap aktivitas, setiap perbuatan itu pasti ada goal, ada target besar di masa depannya dia harus dapat apa. Saya kira kalau ada orang yang gerak ke sana kemari, kalau ada orang yang susah payah kerja ke sana kemari nggak punya tujuan masa depannya, saya kira hanya orang gila yang seperti ini. Orang gila kan gitu, jalan ke sana, jalan ke sana, jalan ke sana, nggak ada arahnya, nggak ada tujuan. Pasti ada goal masa depan yang harus kita lakukan. Nah, Allah menjanjikan masa depan, setan pun juga menjanjikan masa depan. Sama-sama menjanjikan masa depan. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan hari ini untuk masa depan. Sama. Makanya setan ketika dia bilang, aku itu sampai dia sumpah saya itu demi Allah saya itu nasihati kamu untuk masa depanmu. Setan ya. Jadi Al-Quran menyebutkan dia pakai nama Allah untuk menggelincirkan manusia supaya dia punya kepedulian terhadap masa depan. Jadi Allah mengajarkan kita untuk peduli hari ini demi masa depan. Setan pun juga ngajarin kita untuk masa depan. Misalnya di surah Al-Hasyr. Kalau ini Allah. Surah Al-Hasyr ayat 38. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, jadi ini Allah menyeru kepada kita. Hei orang-orang mukmin, wahai orang-orang Islam, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Sebagai bentuk ketakwaan kamu kepada Allah, maka kamu harus memperhatikan untuk masa depanmu. Loh, itu namanya cerdas. Jadi Allah mengajak kita supaya kita cerdas. Memang Bapak dan Ibu, kalau dulu kita mengenal kata cerdas itu selalu kaitannya dengan akal. Cerdas, itu mesti akal. Tapi belakangan kata cerdas itu dikaitkan dengan banyak hal. Cerdas akalnya, kecerdasan akal, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan nurani, ada kecerdasan rohani. Jadi walhasil kata cerdas itu kemudian di akhir-akhir ini itu kemudian menyangkut banyak hal. Maka apa sesungguhnya yang akan ditawarkan oleh Allah ini? Kamu harus memperhatikan demi masa depanmu. Setan juga begitu. Kamu harus persiapkan dong untuk masa depanmu. Cuma bedanya kalau setan mengajarkan kepada kita masa depan di dunia ini,
kalau Allah mengajarkan masa depan justru di balik hidup di dunia ini. Itu saja bedanya. Bapak dan Ibu, kehadiran Bapak dan Ibu di sini ini sebagai indikator sesungguhnya Bapak Ibu cerdas karena Bapak Ibu telah mempersiapkan masa depan. Kalau begitu, di dunia ini gak ada masa depan. Kalau ada sebuah kata-kata yang untuk mempersiapkan masa depan, kamu harus persiapkan masa depanmu. Kalau yang dimaksudkan masa depan itu di dunia, maka sesungguhnya itu adalah kelanjutan dari janji setan. Ya, kelanjutan dari janji setan. Sebenarnya secara logika itu mudah dijelaskan dulu. Kalau seandainya kita berkomitmen untuk mendapatkan masa depan demi masa depan kehidupan dunia ini, misalnya ini ya, maka pertanyaannya adalah sampai umur berapa seseorang itu dianggap sudah berada di masa depannya, atau menggunakan ukuran apa seseorang itu sudah dianggap berada di masa depannya, atau katakanlah dia masa depannya adalah cerah. Sampai di mana seseorang itu sudah dikatakan dia sudah berada di masa depan. Bapak dan Ibu, kalau masa depan yang kita perjuangkan habis-habisan ini, kalau masa depan yang kita perjuangkan mati-matian ini, kalau kemudian ukurannya adalah umur, anggap saja, ya nanti Pak kalau sudah tua, wah ini lagi-lagi. Jadi betapa banyak orang menggunakan satu istilah yang dia sendiri gak clear. Ya nanti kalau sudah tua itu supaya, lah tua itu kapan? Tanya sama Bapak. Meskipun udah tua katanya masih muda ya Pak ya. Gak ada orang tua itu. Tua itu apa ukurannya? Umur 60 itu tua atau tidak? Ya belum tentu karena dia melihatnya di atas lagi. Jadi kalau begitu memang tidak ada. Anggap saja kita menggunakan umur 70 misalnya. Waduh, betapa saya harus pot-potan setiap hari menjalani hidup ini. Siapa yang bisa mengendalikan umurnya? Tidak ada. Saya harus persiapkan demi masa depan saya. Kalau yang dimaksudkan masa depan itu kemudian mohon maaf kalau Bapak Ibu pegawai kemudian sampai pensiun, siapa yang bisa mengendalikan umurnya bisa sampai pensiun? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu apa yang dilakukan esok. Karena hari esok memang bukan punya kita. Akhirnya apa setelah dia persiapkan, ada sumbangan lewat, ada santunan nanti lewat, ya karena demi masa depan tadi itu. Ada ini lewat, semuanya lewat, dilalah di tengah jalan dihadang oleh mati, selesai, berantakan bangunan masa depan itu. Atau anggap saja dia bisa sampai ke masa depannya menurut dia, anggap saja di hari tua itu mudah. Bapak dan Ibu, ada sebuah dialog dua orang, Muawiyah bin Abi Sufyan sama Amr bin Aus. Dua ini adalah dua tokoh besar. Yang satu mantan presiden, khalifah, yang satu mantan perdana menteri, seorang menteri ekonomi, seorang pebisnis, Amr bin Aus. Di hari tuanya, anggap saja dia sudah berada di masa depannya. Di hari tua itu kemudian terjadilah diskusi. Wahai Muawiyah, kan teman masalahnya. Maksudnya satu angkatan. Apa yang tersisa dalam benakmu? Apa yang tersisa dalam dirimu di akhir hidup ini? Apa jawab Muawiyah? Apa ya? Saya ingin baju, saya sudah menggunakan baju yang terbaik dan sudah berkali-kali. Kalau saya ingin makan,
saya sudah makan makanan yang paling enak. Kalau saya ingin istri, ya saat itu ya, istrinya juga banyak. Saya ingin harta, semuanya ada, semuanya ada. Akhirnya apa ya yang tersisa? Ya, kalau seandainya boleh saya harus berpikir, saya hanya ingin berada di sebuah daerah yang terpencil, yang sejuk, hening. Gak usah besar-besar rumah itu, dan kemudian di situ ada air yang mengalir yang benar mencerminkan kesejukan, mencerminkan kedamaian gitu. Jadi gak usah besar-besar seperti begini. Loh, akhirnya apa? Yang gede tadi itu berapa kuat seandainya kita berada di umur yang kita bayangkan tadi itu, berapa kuat kita bisa menikmati apa yang kita miliki. Bapak, ibu tadi udah sarapan? Oh belum ya? Oh mending bapak udah sarapan tadi ya misalnya? Oh iya, karena datanya lebih pagi, jadi dia sarapan. Jadi orang sarapan, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk sarapan? Seandainya ibu mengeluarkan uang, kalau sarapannya cuma lontong sayur, ya 10.000, 15.000. Kalau sarapannya cuma roti sepetak begini, ya cuma 5.000. Lah kalau gratis kayak tadi, nggak keluarin duit apa-apa. Berapa sesungguhnya harus kita keluarkan untuk sarapan kita? Mau duitnya miliaran, tetap saja dikeluarkan cuma 15.000. Gak terus kalau udah malu saya miliaran, masa sarapannya cuma 15.000. Saya pilih sarapan yang 100.000. Wih, hanya orang gila dia, sarapan 100.000 itu. Ya udah, saya makannya lontong sayur, Pak. Berapa ini? 15.000. Ini aja 100.000. Duitnya Pak Supri saya banyak. Gak mungkin. Meskipun duitnya miliaran, tetap aja dibayar tetap 15.000. Artinya apa? Betapa sangat sedikitnya sesungguhnya yang kita bisa manfaatkan dengan apa yang kita perjuangkan mati-matian. Siang kita makan. Berapa Bapak Ibu harus mengeluarkan uang untuk makan siang? Paling kalau di krus itu, satu orang itu bisa 10 sampai 15.000. Walhasil dalam satu hari itu 45.000 kita keluarkan untuk makan kita. Itu pun kalau tidak ada yang gratis. Kalau ada yang gratis berarti dipotong lagi, gitu kan gitu. Jadi walhasil begitu sangat banyak yang sebenarnya tidak bisa kita manfaatkan. Loh, kalau begitu untuk apa kita memperjuangkan masa depan di dunia ini? Ini adalah setan pinter dia. Saya berikan contohnya di dalam Al-Quran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Yu'til hikmata man yasha'u wa yu'til hikmata man yasha'u wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini di surah Al-Baqarah. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadr. Kalau ibu Qurannya Quran pojok ya, Qurannya Quran pojok, yang Quran standar itu, yang di sini Quran sedang terjemah, ya, sini Quran, terus terjemahnya di pinggir, itu di juz 3, ya, juz 3 lembar kedua, 1, 2 dia berada di sebelah kanan bawah. Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Saya tidak hafal ayatnya. Wallahu wasi'un 'alim yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini apa kata setan? Apa kata Al-Quran tentang setan? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Ayat ini berkenaan dengan infak dan sedekah. Ayat ini asalnya. Apa kata Allah? Setan itu akan menjanjikan, akan nakut-nakuti kamu fakir, akan nakut-nakuti miskin, akan nakut-nakuti kekurangan nanti di masa depan.
kamu tuh duit dikasih-kasih orang, ini susah-susah kamu nyari, dikasih-kasih orang. Ini setan yang bilang. Padahal dengan begitu kata Al-Quran, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Padahal, jangan dengerin omongan setan. Kamu kalau melakukan itu, nanti sama masa depan juga. Nanti akan aku kasih ampunan kamu, sama. Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu, inilah yang menjadi hal yang sangat krusial di dalam hidup ini. Kenapa? Karena semua orang itu punya komitmen untuk membangun masa depannya, semuanya. Bahkan di motivator itu semuanya menyuruh untuk masa depan. Tapi kalau kita tidak clear apa yang kita maksudkan masa depan, kita menjadi tidak clear pikiran kita. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa saya katakan bahwa hari esok di dunia itu tidak ada? Karena sesungguhnya hari esok di dunia itu sesungguhnya hari ini. Hari ini yang belum kita lalui saja. Hari ini kan kita bilang sekarang hari ini. Kenapa? Karena Allah ngasih kehidupan pada kita. Sehingga hari esok yang kemarin harus hari ini, sekarang berubah menjadi hari ini. Besok hari esok. Tapi kalau Bapak dan Ibu masih diberikan hidup lagi, ya hari esok itu berubah menjadi hari ini lagi. Pertanyaannya, ada nggak orang yang tidak bisa sampai ke hari esoknya? Lah ya banyak orang yang tidak bisa sampai ke hari esoknya. Kenapa? Mati duluan. Kalau begitu Bapak dan Ibu, hidup dan mati itu, Masya Allah, nggak ada hubungannya dengan apapun. Perhatikan di surah Tabarok tadi, surah yang kedua, ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ini menjelaskan, menggambarkan tentang kemahakuasaan Allah yang sempurna. Apa bukti kemahakuasaan Allah itu? Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Perhatikan ayat ini. Khalaqal mauta wal hayata. Dia menciptakan mati dan hidup. Di situ ada kata khalaqah. Khalaqah itu artinya menciptakan, dari tidak ada menjadi ada. Kata khalaqah juga digunakan oleh Al-Quran terkait dengan bumi dan langit. Khalaqas samawati wal ardh. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Khalaqah itu juga digunakan oleh Al-Quran dikaitkan dengan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau begitu, manusia itu disebut makhluk. Allah adalah khaliq, kerjaannya adalah khalaqah. Langit dan bumi itu adalah makhluk. Allah khaliqnya, prosesnya adalah khalaqah. Kalau begitu, hidup dan mati itu adalah makhluk. Penciptanya adalah Allah sang khaliq, prosesnya adalah khalaqah. Dengan demikian Bapak dan Ibu, orang tidak akan mati sebelum Allah mengutus makhluknya yang namanya al-maut. Ya, kalau begitu kita nggak perlu harus mempertahankan hidup ini mati-matian. Gak usah dipertahankan, tetap mati. Betapa banyak orang menghabiskan umurnya untuk mempertahankan hidupnya mati-matian. Buktinya apa? Buktinya adalah orang lebih perhatian untuk olahraga daripada olah jiwa. Orang lebih memperhatikan untuk menyimpan uangnya supaya dia nanti kalau sakit kemudian bisa berobat, kalau nanti gak bisa makan bisa beli. Kenapa dia lebih begini? Karena dia lebih memperjuangkan hidupnya mati-matian. Padahal dia tahu hidup dan mati itu gak ada hubungannya dengan apapun. Gak ada urusannya dengan sehat dan sakit. Memang kita seringkali kalau mendapatkan berita
berita kematian, misalnya Pak Fulan meninggal. Kebetulan Pak Fulan ini sakit-sakitan. Maka sikap kita akan begini, respon kita. Siapa yang meninggal? Itu Pak Fulan. Oh, yang sakit itu? Iya, sakitnya udah keras. Jadi gitu. Jadi seakan-akan sakit itu yang menjadikan dia meninggal. Misalnya lagi ada orang miskin, kemudian saya mati, busuk lapar. Iya, kesian dia itu, gak pernah bisa makan, akhirnya mati. Maka suatu saat ketika kita mendengar ada Pak Fulan lagi yang dia itu sudah meninggal, padahal dia masih sehat, segar, apalagi baru saja ketemu. Pak, Bapak sudah dengar nggak? Siapa? Pak Fulan itu meninggal. Pak Fulan? Kok bisa? Loh, ya itu kok bisa? Emang kenapa? Padahal saya tadi itu baru saja ketemu. Mati-mati aja, nggak ada urusan. Pasti pikiran kita macam-macam. Oh, ini pasti kecelakaan, atau oh, ini paling kena serangan jantung, ke macam-macam. Ya itulah, memang sebab itu pasti ada. Tetapi makanya tidak ada urusan dengan apapun. Kenapa? Karena hidup dan mati adalah khalaq, Allah yang menciptakan. Makanya Bapak dan Ibu gak usah ya, gak usah mempertahankan hidup ini mati-matian. Gak ada orang yang bisa kuat untuk mempertahankan hidupnya. Kalau begitu apa? Gunakan hidup ini sebaik-baiknya mati-matian. Harusnya kita memanfaatkan hidup ini dengan mati-matian. Makanya gak usah pakai sayang, pakai tubuh kita. Selama tubuh ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Selama tubuh ini kita gunakan untuk memberikan manfaat bagi hidup kita nanti di akhirat kelak. Gak usah pakai sayang. Wah Pak, ada salah seorang jamaah begini. Pak, saya itu gak bisa bangun malam. Nah, kenapa Bu? Saya itu Pak, kalau bangun malam itu nanti gak bisa tidur lagi. Kalau gak bisa tidur lagi, nanti saya migrain. Kalau migrain, nanti masuk rumah sakit, mati. Loh, banyak orang mati gak bisa migrain loh. Banyak orang mati gak pakai migrain. Saya bilang begini, Bu, seandainya Ibu mati, Ibu meninggal karena sholat malam, Masya Allah, itu justru diimpikan banyak orang. Kan harusnya begitu cara berpikir. Loh, disinilah butuhnya kecerdasan rohani itu. Kecerdasan rohani itu. Maka kita nggak usah peduli dengan keadaan yang sekarang kita alami. Apa sehat, atau sakit, atau sukses, atau gagal, bekerja, atau pensiun. Kenapa? Gak perlu ada yang kita sesali keadaan apapun. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari semua keadaan yang kita alami mana yang lebih baik bagi kita di akhirat kelak. Gak ada yang bisa tahu. Misalnya, ketika ada seseorang dia sehat ya, dia sehat. Ketika sehat itu memang ya seringkali lupa dengan Allah ya. Seringkali lupa, berarti dia masih ingat ya. Seringkali lupa. Orang munafik itu, siapa orang munafik itu? Apakah orang munafik itu gak ingat Allah? Al-Quran menyebutkan la yadhkuruna Allah illa qalila. Dia gak ingat Allah kecuali sedikit, berarti ada ingat. Jadi gak apa-apa, yang penting kita kadang lupa, kadang ingat, yang penting banyak ingatnya gitu, biar gak munafik, jadi gitu. Nah, misalnya dia yang sehat tadi itu kemudian tidak tahu, dilala sakit. Dengan sakit tentu saja dia berdoa. Dengan sakit kemudian dia beribadah. Dengan sakit kemudian mohon supaya setiap orang yang datang doain dia, mudah-mudahan saya sembuh, mudah-mudahan saya bisa sehat kembali. Bapak dan Ibu, jadi kalau seandainya dialognya dialog lugas ya, lah ya Bapak, sampai itu loh, ngapain minta sembuh? Kalau dengan sakit itu sampai bisa menjadi lebih baik di hadapan Allah, lah ngapain yang sehat? Bahkan begitu. Nah kalau ternyata sehat itu tidak bisa berikan pengabdian yang baik kepada Allah, setelah sakit dia bisa dekat, lah ngapain minta sembuh? Gimana Bu? Kalau Ibu sakit,
minta doanya apa? Kalau ibu gagal, minta doanya apa? Kalau bapak ibu mendapatkan kesulitan, doanya ke Allah apa? Ya Allah, berikan aku kemudahan. Ya Allah, itu saya gagal untuk kesuksesan. Padahal ketika sukses ya lupa lagi. Lah kalau kesuksesan itu lupa sama Allah, ngapain kegagalan itu diratapi? Alhamdulillah saya dikasih gagal, dengan begitu sakit Allah lah bisa begitu. Gak tahu ini pengajian ini benar atau salah. Kan harusnya begitu. Maka saya kalau dimintai doa, kalau orang itu sakit, padanya mudah-mudahan sembuh. Mana ada orang sakit gak sembuh, itu gak ada. Mana ada orang sakit terus-terusan, gak ada, bohong. Sakit itu mesti sembuh. Bisa diangkat sakitnya atau diangkat orangnya, pasti sembuh. Gak ada sakit gak sembuh itu. Mana ada orang sakit terus-terusan, bohong aja. Ya, karena ada dua kemungkinan aja kan sakit itu. Kalau nggak diangkat sakitnya, ya diangkat nyawanya. Jadi udah. Makanya orang mati rohatan min kulli syarr. Dia istirahat udah cabut, selesai semuanya, sudah nggak sakit lagi karena sudah diangkat nyawanya. Kalau begitu apa doanya? Loh kan gitu. Doanya mudah-mudahan Allah berikan sabar pada saat sakit. Doanya saya akan lagi diuji. Oh, bahasanya diuji lagi. Emang sehat nggak diuji? Loh ini kewala-wali jadi gitu. Emang ketika sehat, kemarin ketika sehat itu, apa merasa kamu gak diuji? Ketika gagal, doanya bisnis itu akhir-akhir itu gagal terus kata saya sedang diuji. Emang sukses kemarin gak diuji? Inilah yang dikritik oleh Al-Quran di dalam surah Al-Anbiya itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri pasti akan mati. Sebelum mati dan kemudian ditentukan nasibnya masing-masing oleh Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Surah Al-Anbiya. Kalau Quran pojok dia lembar kedua di sebelah kanan bawah. Oh sebelah kiri bawah. Lembar kedua dia di halaman kelima. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Itu balik wa idaraka. Nah, apa kata Al-Quran? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan, dengan kenikmatan, dengan ketidaknikmatan, gitu. Dengan sesuatu yang tidak mengenakan, dengan sesuatu yang mengenakan. Loh itu bisyarri wal khairi. Itu semuanya adalah fitnah sebagai bentuk ujian. Cuma selalu orang itu sekarang Pak doain Pak ya, saya supaya kuat. Kenapa emangnya? Saya lagi diuji oleh Allah. Bapak lagi ngapain? Kenapa emangnya? Ya akhir-akhir ini saya tuh bisnis saya tuh gagal terus. Masya Allah. Orang bisa kuat gagal, gak kuat sukses. Ya, ketika gagal dia ingat Allah, sukses lupa lagi. Tapi ada orang kebalikan. Ada orang yang bisa ingat Allah justru sukses, gagal marah-marah sama Allah. Jadi gitu ya. Ada orang yang kuat sakit tapi gak kuat sehat. Ada sebaliknya, orang kuat sakit apa sehat, ketika sakit marah-marah sama Allah. Nah, kalau begitu Bapak Ibu doanya gimana nanti? Jangan berdoa kepada Allah minta hidup lebih baik. Jangan berdoa kepada Allah agar hidup lebih baik, tapi berdoalah kepada Allah agar hidup lebih kuat, agar Bapak Ibu lebih kuat. Karena ketika Bapak dan Ibu minta lebih baik itu, Bapak Ibu tetap diukur oleh hawa nafsu lagi. Sebenarnya kita sudah dikasih yang lebih baik oleh Allah, cuma karena ukurannya nafsu menjadi tidak baik. Padahal dengan dikasih sakit sebenarnya baik menurut Allah, karena nafsu yang kemudian berbicara dianggap itu tidak baik. Padahal gagal tadi itu sesungguhnya baik menurut Allah, karena nafsu yang mengukur menjadi tidak baik. Kalau begitu jangan minta yang lebih baik, karena kita nggak punya ukuran itu. Bingung nanti. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan Bapak Ibu lebih kuat untuk menjalani hidup.
Ini kan contohnya sebenarnya gampang. Contoh seorang ibu kepada anak. Seorang ibu yang kaya, orang tua yang kaya raya, sekaligus dermawan, ini pastikan kekayaannya itu memberikan manfaat banyak orang. Karena yang namanya dermawan itu adalah bukan uangnya itu untuk keluarga, tidak begitu. Oh, dia itu dermawan banget. Kenapa? Anaknya itu diberikan apa saja. Yang enggak, yang namanya dermawan itu adalah orang lain yang dikasih. Nah, gitu ya. Loh, Bapak dan Ibu, kalau ada orang yang dermawan siapa saja itu disantuni, loh, apalagi anaknya sendiri. Kalau orang lain saja itu dikasih, apalagi hambanya sendiri. Kalau orang kafir saja dikasih, apalagi orang yang beriman. Loh, gitu logikanya. Tetapi Bapak dan Ibu, tentu saja yang Bapak Ibu berikan kepada orang itu gak mikir, yang penting Bapak Ibu memberi, apakah dia butuh atau tidak, apakah itu baik atau tidak, gak penting, yang penting Bapak Ibu memberi. Makanya di dalam Al-Quran itu gak penting yang terima itu siapa, yang penting Bapak itu ngasih. Tetapi ketika Bapak dan Ibu ngasih kepada putra-putrinya, dihitung dulu, ini manfaat atau tidak, nah, gitu. Ini baik atau tidak, kan begitu. Kalau seandainya baik, loh, bahasa Jawa itu nyoh-nyoh gitu. Nyoh-nyoh itu apa nyoh-nyoh itu? Apa yang diminta dikasih, apa yang diminta dikasih. Oh, itu namanya baik. Oh, sama orang lain aja baik, apalagi sama anak sendiri. Tapi suatu saat anaknya itu minta gak dikasih, sampai nangis loh gak dikasih. Sampai nangis, geru-geru begitu gak dikasih. Lah kalau orang lain udah melihat kan berkasihan. Itu loh. Ibu itu loh kok ya kok tega banget sama anaknya, sampai dia itu gak dikasih, sampai nangis-nangis kayak begitu. Kalau dia itu bukan temennya, dia paling cuma gerutu. Tapi kalau dia temennya pasti disamperin, Bu, ini loh anaknya kok sampai nangis kayak begini, loh, minta apa? Dia minta es krim. Es krim sampai berbelit begitu. Es krim, ya Allah Bu, berapa sih harganya es krim ini? Berapa sih harganya es krim itu? Pelit banget sih ibu ini. Loh, kalau ibu jadi ibunya, apa ibu harus bilang? Kalau ibu jadi ibunya, pelit banget sih ibu ini. Katanya dermawan anaknya sendiri minta es krim aja gak dikasih. Apa jawaban ibu? Ya karena dia batuk ya. Itu jawaban standar. Jawaban yang tidak dilandasi dengan marah. Kalau dilandasi dengan tersinggung, jawabnya tidak begitu. Bu, asal ibu tahu ya. Jangankan es krim, pabriknya es krim saya belikan anak saya. Loh, gitu. Sama Allah juga begitu. Artinya apa? Anak tadi, ibu tadi telah memberikan anaknya yang terbaik. Apa bentuknya? Bentuknya apa tadi? Kasih sayang. Apa bentuk kasih sayangnya? Gak dikasih. Loh gitu loh. Nah bagaimana kita memahami kasih sayang Allah ketika kita gak dikasih? Ini repot banget. Padahal kalau itu tadi kita bisa memahami kok. Ketika dijelaskan, nah kenapa emangnya? Anakku batuk, baru begitu. Kalau dia sampai marah kan begitu, asal tahu aja ya. Jangan kan cuma satu. Itu satu box bisa berikan anak saya. Tapi anak ini batuk. Ketika sudah memberikan penjelasan seperti begini, pasti orang akan maklum. Oh ya benar Bu, benar berarti ibu gak usah dikasih. Benar. Coba kalau kemudian Allah bilang begini, sudah dikasih tahu sama Al-Quran, tapi masih ngeyel jadi gitu. Bahwa Allah itu memberi yang terbaik. Makanya gak usah lah minta yang lebih baik, karena kita sendiri gak punya ukuran. Mintalah sama Allah, ya Allah berikan aku jiwa yang lebih kuat, kaya kuat, miskin kuat, sukses kuat, gagal kuat, sehat kuat, sakit juga kuat. Maka masa depan yang harus kita bangun kalau begitu harus melewati batas-batas kehidupan ini. Kalau begitu Bapak dan Ibu, dunia itu belum kita dapatkan masa depan kita. Ini yang diamanahkan, diinformasikan oleh Al-Quran di dalam surah An-Nahl. Nah, kali ini saya tahu ayatnya. Surah An-Nahl ayat 97. Surah yang ke-16 ayat 97.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Al-Qur'an, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ini menjadi satu dasar bahwa Islam tidak bias gender. Islam tidak pernah mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan jika berada dalam wilayah-wilayah publik, jika pada wilayah di mana manusia bisa lebih dekat dengan Tuhan. Islam hanya mengatur untuk hal-hal yang bersifat fitri, takdiri yang ada dalam diri manusia antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tapi kalau urusan amal soleh, urusan iman, urusan takwa, maka laki-laki dan perempuan punya kans yang sama. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, padahal dia orang beriman. Artinya imannya tadi itu diwujudkan dengan amal soleh. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan benar-benar, jadi itu. Jadi ada dua kata penguat. Sungguh kami akan benar-benar memberikan dia kehidupan yang baik. Sederhananya, siapa saja yang beriman dan beramal soleh itu pasti akan diberikan hidupnya yang baik. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang beriman dan beramal soleh itu hidupnya baik? Kalau kita menggunakan ukurannya adalah dunia, kita harus katakan tidak. Betapa banyak orang yang beriman dan beramal soleh hidupnya yang gak baik di dunia. Betapa orang yang beriman dan beramal soleh justru hidupnya sengsara. Betapa orang yang tidak punya iman dan amal soleh hidupnya justru enak di dunia. Kalau begitu Bapak dan Ibu, hidup yang baik itu belum wujud di dunia ini. Kalau begitu seandainya Bapak dan Ibu sekarang mendapatkan kehidupan yang baik menurut orang lain, ya, sekarang Bapak dan Ibu ini mendapatkan kehidupan yang baik menurut orang lain, entah karena lokasi tempat tinggal Bapak dan Ibu, entah karena ukuran rumah yang Bapak Ibu tinggali, entah menggunakan ukuran mobil yang ditinggali. Saya ingin katakan bahwa itu semuanya adalah ujian, fitnah, ujian dari Allah. Seberapa besar Bapak Ibu bisa beriman dan beramal soleh pada saat kaya. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa kalau ada orang yang dianugerahi rezeki yang banyak, dianugerahi harta yang banyak, dia kaya raya, sekaligus dia itu beriman dan beramal soleh, Masya Allah. Ini cita-cita semua orang. Di dunia enak, di akhirat masuk surga. Maka orang ini disebut afdolul manazil. Sayangnya menjadi kaya itu gak bisa diusahakan, itu saja. Coba kalau kerja keras itu selalu bisa jadi kaya, sampai jadi kaya. Maka kekayaan itu tidak ada hubungannya dengan kerja keras, tapi kaya adalah anugerah. Bukan karena kerja, oh dia akhirnya jadi kaya, kenapa? Oh kerjanya saja Pak, kerjanya saja dari pagi sampai sore. Loh, banyak orang kerjanya pagi sampai sore itu gak dapat apa-apa, banyak. Artinya kalau kita mengatakan bahwa ada orang kaya karena kerja keras, maka Bapak Ibu harus tega untuk mengatakan bahwa orang miskin semuanya itu gak ada yang kerja keras. Apa begitu? Tidak. Kalau begitu, ketika Bapak Ibu menjadi orang kaya, maka sadarkan bahwa saat itu Bapak Ibu sedang diuji dengan kaya. Loh gitu. Makanya doanya, ya Allah, mudah-mudahan saya jadi orang kuat, jadi orang kaya. Lah, kau nanti suatu saat diambil oleh Allah, ya Allah, mudah-mudahan aku kuat ketika aku diambil dan sebagainya. Maka Bapak dan Ibu rahimahullah, ajarkan putra-putri kita sebuah pelajaran yang benar. Kalau toh seandainya Bapak dan Ibu punya komitmen untuk membangun masa depan putra-putri kita, jangan masa depan di dunia ini. Gak usah dikhawatirkan masa depannya dunia ini, karena memang Bapak Ibu sudah berikan keterampilan, Bapak Ibu sudah berikan pendidikan, selesai. Jadi orang, gak usah khawatir. Tapi yang harus kita risaukan adalah, maka inilah satu pelajaran berharga dari Nabi Yakub kepada putra-putrinya, kepada putra-putranya ketika dipanggil, ya bunaya, sini nak, saya bapak ini sudah tua, bapak ini pastikan ma ta'buduna min ba'di. Kalau bapak ini gak ada, kamu nanti apa tetap menyembah Allah? Enggak.
Bapak ini kalau nanti sudah nggak ada, apakah kamu masih tetap sholat? Itu yang harus kita perhatikan. Pertanyaan tidak begini, mata kulu nami ba'di lah begitu. Nah, bapak ini kalau sebentar lagi meninggal, nah kalau bapak nggak ada itu, kamu nanti makan apa? Loh, nggak usah begini. Kalau hidup tuh Allah kasih makan. Jadi nggak usah kita kemudian merisaukan tentang keadaan dunia anak-anak kita, karena Allah yang ngatur. Tetapi berikan satu pendidikan yang benar untuk mempersiapkan masa depannya di balik kehidupan dunia ini. Di balik kehidupan dunia ini. Kenapa? Kita sedang mengejar kecerdasan. Gak usah pakai disuruh. Makanya saya sering mengingatkan, jangan ajari putra putri kita itu cinta dunia. Kerepotan nanti ibu. Jangan ajarkan kepada anak-anak kita ukuran sukses itu dunia. Jangan kita ajarkan kepada putra putri kita ukuran bahagia itu dunia. Lawang kita sendiri yang sekarang sudah dapat itu loh. Emang bapak ibu bisa merasakan? Biasa toh. Misalnya ketika saya main ke rumah ibu yang bagus misalnya, saya akan enak banget ini. Gimana bu rasanya tinggal di sini? Mana ya? Kayaknya biasa-biasa aja. Ya biasa-biasa aja. Jadi kalau gitu, kalau ini kita ajarkan lagi pada anak kita, sama juga menjerumuskan anak kita kepada hal yang salah. Hati-hati. Telinga itu akan dia dengar, informasi itu akan dengar, dan kemudian masuk ke benak pikiran dia. Maka kalau bapak dan ibu, ini tes case. Kalau bapak dan ibu punya anak yang jadi sarjana, nasihat apa yang kira-kira bapak ibu berikan kepada anak ibu yang sudah jadi sarjana itu? Paling tidak ada 3 ya. Dia diajarkan, ini yang di masyarakat ya, ini di masyarakat. Nanti saya koreksi ini. Jangan dicatat, ini yang salah masalahnya. Jadi ada kemungkinan si bapak atau orang lain bilang, nah kamu sudah jadi sarjana memang, tapi kayaknya kamu masih muda, lanjutkan aja sampai habis gitu sekolahnya, beres mah, gitu. Mumpung papa masih kuat. Ada ya begini. Salah nggak salah dari itu. Kedua, ada kemungkinan, nah kamu itu loh, masa mikirin sekolah terus, kapan kamu nikah? Nah gitu. Ada ya. Kalau kamu mikir sekolah terus nanti terlambat menikahnya, susah cari jodoh sekarang lah. Pikirkan untuk menikah. Ya mang. Ini kan belum ada ketemu aja. Yang ketiga, ada kemungkinan, nah sekarang kamu jadi sarjana. Ilmu ini dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan asing multinasional. Gitu. Kamu kalau masukkan orang berebut dengan keahlian yang kamu miliki, sudah saatnya kamu bekerja. Ada yang begini? Ada yang saya gini. Atau ibu nggak pernah ngasih nasihat? Nggak pernah ngasih pesan ke anaknya? Udah pak, biarin aja. Bahasa Jawa itu saksai, sauripe, terserah dia. Ada nggak yang di luar ini? Kenapa kita tidak memberikan sebuah nasihat? Nah, ini nasihat yang bijak. Nah, kamu sekarang sudah sarjana, ilmu ini langka. Ilmu ini dibutuhkan banyak orang. Sekaranglah kamu saatnya untuk manfaat sama orang lain. Kamu gak usah khawatir di dunia ini. Selama kamu itu ngurusi makhluknya Allah akan ngurusi kamu. Waduh, itu anaknya akan terkejut dengan nasihat ini. Ibu kok tumben-tumbennya, loh kamu bilang gak percaya, ini yang benar. Kan sebenarnya begitu. Nah, sudah saatnya ilmu ini dibutuhkan banyak orang. Sudah saatnya kamu berikan manfaat bagi orang lain. Kamu gak usah khawatir. Allah itu janji dalam hadis qudsinya, wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu membantu orang lain. Kamu gak usah khawatir, nak. Loh, kenapa kita tidak memberikan informasi seperti begini? Sehingga yang terekam di dalam dirinya adalah memberikan manfaat, yang terekam di dalam dirinya adalah untuk hidup setelah mati. Nah, sehingga apa? Anak ini tidak akan pernah kecewa untuk melakukan apapun selama itu memberikan manfaat. Tapi kalau kerja, apalagi bertanya, nak, kamu emang di sana digaji berapa, nak? 5 juta. Ya, 5 juta. Di sana aja ada 10 juta. Nah, kalau begini, anggap saja dia masuk dan 10 juta selesai. Enggak.
temannya dikasih 20 juta, walhasil kita tidak akan pernah memberikan apapun. Jadi hati-hati, mana janji-janji Allah dan mana janji-janji setan. Kitalah yang akan melanjutkan, mulut kita ini yang akan melanjutkan kepada telinga-telinga kita, kepada telinga anak-anak kita. Apakah kita sedang memberikan janji-janji Allah atau kita sesungguhnya telah memberikan janji-janji setan? Sama, Allah menjanjikan masa depan, setan pun juga menjanjikan masa depan. Kalau begitu, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan masa depannya. Nah, tergantung cerdasnya itu menurut Allah atau cerdasnya menurut setan. Kalau cerdasnya menurut Allah adalah kriterianya adalah mandana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Yang pertama. Atau dalam mana lain, orang yang selalu introspeksi terhadap dirinya. Yang kedua, orang yang cerdas adalah wa'amila lima ba'dal maut. Seseorang yang aktivitasnya, bekerjanya, motivasinya adalah demi membangun masa depan hidup setelah mati. Mudah-mudahan kita dibukakan hati kita untuk bisa menerima kebenaran. Mudah-mudahan kita dibukakan pikiran kita untuk bisa memikirkan yang benar. Mudah-mudahan kita selalu dituntun oleh Allah untuk bisa membisikkan kata-kata itu yang benar kepada semua orang, apalagi kepada orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai salah untuk memberikan sebuah informasi kepada telinga anak-anak kita atau kepada siapa saja kita cintai. Kenapa? Itu nanti akan berubah dalam pikirannya. Maka kita pikir, kita tahu dan mengatakan orang masuk neraka tadi itu dia salah mendengar, kemudian salah memikirkannya. Semoga Allah selalu merahmati kita semuanya. Allah selalu menyelamatkan kita dan anak keturunan kita dari motivasi-motivasi yang rendah, dari motivasi-motivasi yang salah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimahullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada apa masih perlu, kalau ada yang perlu didiskusikan saya persilakan. Kalau ada yang punya keperluan silakan untuk bisa berikan tempat karena pengajian sudah selesai. Tapi kalau masih ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan sebelum saya tutup. Oh ya. Sampai hijau Pak. Cek. Maaf Pak Ustaz, tadi tidak silap saya mendengar sekilas tadi Pak Ustaz menyampaikan. Saya bersyukur alhamdulillah Pak Ustaz. Tapi yang hadir di sini sudah dicatat oleh malaikat ya Pak Ustaz ya. Insya Allah masuk surga semuanya yang hadir di sini. Karena itu sudah janji kata Pak Ustaz tadi. Awal itu dari rumah sampai di sini sudah jaminan insya Allah. Ada tersilap tadi sedikit. Setan itu mencari teman, tadi Bapak sampaikan. Bahwa setan itu sudah jelas tempatnya di neraka ya Pak Ustaz. Nah temannya itu abadi nggak Pak Ustaz? Di dalam neraka itu ada sebagian mengatakan nanti suatu saat semua umat Islam masuk surga. Tetapi kita ini yang menjadi teman setan sekilas, apa abadi nggak di neraka itu Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, apa Bapak dan Ibu masih punya pikiran untuk mampir di neraka? apa pasti ingin mampir ke neraka? Tidak. Jadi begini Pak, memang benar itu, benar. Jadi yang abadi itu orang kafir, kita tidak. Itu sudah walladzina kafaru birabbihim
apa itu Adzab Jahannam dan surah Tabarak. Tapi apa iya ada orang itu kepikir mampir ke neraka? Kan begitu ya. Memang benar hadis mengatakan kalau ada iman kamu gak lama-lama di neraka. Itu maksudnya itu, gak lama-lama di neraka. Sebenarnya Bapak dan Ibu jangan pernah kepikir mampir. Gak apa-apa lah Pak, yang penting kan akhirnya masuk surga. Loh berarti belum kenal neraka. Saya kasih tahu ya karakternya ya. Saya kasih tahu. Neraka itu, kenapa siksa neraka itu dianggap lebih berat dari dunia? Dibakar ya sama lah, mau di neraka mau di dunia, yang dibakar ya sama-sama sakit. Dipukul sama palu, ya mau di neraka mau di dunia sama-sama sakit. Disiram air timah, di dunia dan neraka juga sakit. Lah kalau bedanya apa sana sama sini? Nah, di dalam surah Toha itu, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Persoalannya adalah ketika di neraka itu dianggap hidup ya mati, dianggap mati hidup lagi, itulah saja. Kalau di surah An-Nisa disebutkan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit ini kemudian berantakan, lupas karena disiram air timah, disiram air panas dan siksa dan sebagainya, kalau langsung mati nggak apa-apa. Tidak, baddalnahum juludan ghairaha, diganti dengan kulit yang baru. Masya Allah. Jangan kepikir. Justru pikiran inilah yang kemudian menjebak kita. Ini cara orang-orang Yahudi ketika dia beralasan, ketika dia berbuat buruk itu. Dia ini kan buruk ya, perbuatannya itu buruk. Dinasehati, kamu itu gak takut masuk neraka. Oh, gak mungkin lah. Nahnu abna'ullah wa hibba'u. Gak mungkin. Saya itu anak Tuhan, kata orang Yahudi. Saya ini kekasih Tuhan. Ya, kalau seandainya masuk neraka paling hanya ayyam ma'dudah, hanya sebentar saja, hanya beberapa hari, selebihnya kamu yang gantiin. Loh gitu. Jadi Bapak Ibu dianggap ganti orang Yahudi nanti. Jadi kalau begitu jangan punya pikiran itu, karena pikiran itulah kemudian tempat masuknya setan. Ah nggak apa-apa, dosa, yang penting kan saya itu masuk surga. Oh jangan begitu. Kenapa? Oh dia belum tahu tentang neraka. Itu baru kita melihat karakter siksanya. Lah kalau karakter waktunya, anggap saja dia disiksa. Kalau selamanya itu kan makanya kholidin kan selama-lamanya itu tidak ada batas waktu. Anggap saja dia disiksa itu cuma 5 tahun. Mas mending lah Pak 5 tahun, yang penting gak selamanya. Makanya kenapa sampai doktrin Al-Quran, ajaran Al-Quran itu selamanya, itu untuk memberikan kesan psikologis itu menjadi lebih berat. Sama begini, kalau orang itu sudah diputuskan, divonis, dihukum penjara seumur hidup, waduh itu maju kasasi, kemudian dikabulkan, dikurangi hukumannya menjadi 20 tahun. Lah ya sama aja, tetapi dengan angka 20 tahun dia lebih enak. Padahal sama aja ya seumur hidup juga. Jadi makanya kenapa Al-Quran kholidin di surga supaya memberikan kesan psikologis kuat, di neraka supaya memberikan kesan psikologis kuat. Loh, persoalannya Bapak dan Ibu, problemnya itu kalau 5 tahun itu ukurannya di dunia, nah sebentar banget. Coba saya cek aja. Misalnya Bapak, misalnya ulang tahun keberapa Pak kalau Bapak mau ulang tahun? 60? Ya, anggap saja bisa umur 60. Orang itu biasanya begini. Pak, ulang tahun ya? Iya ya, saya ulang tahun ini. Berapa Pak? Berapa ya dihitung? Oh, udah 60 ya? Gak terasa. Selalu tidak terasa kalau itu hanya ke belakang. Bapak Ibu tinggal di Bintaro ini sudah 10 tahun, 20 tahun, selalu saja bilangnya gak terasa ya, saya sudah 20 tahun, karena melihatnya ke belakang. Coba kalau kita ke depan, 20 tahun lagi Bapak Ibu akan mati. Oh masih jauh.
Nah inilah kenapa kemudian di akhirat itu kemudian menjadi seperti begitu. Kenapa di sana adalah alam nirwaktu. Kalau sini jelas 1 hari berbanding 24 jam. Nah kalau di sana nggak jelas, tergantung dengan siksaan yang kemudian dialami. Bisa 1000 tahun, bisa 50.000 tahun. Nah kalau kemudian 1 hari di akhir 50.000 tahun, Masya Allah, 5 tahun lah ya. Kalau bapak dan ibu mendapatkan usia 100 tahun di dunia ini, yang menurut orang itu panjang umurnya, tapi nanti ketika dikompar dengan kehidupan di akhirat yang dengan skala 50.000 tahun misalnya, ta'arujul malaikatu ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah di dalam surat Al-Ma'arij. Kalau 1000 di dalam surat As-Sajdah. Kalau seandainya skalanya kita menggunakan 50.000 tahun, berarti kan 100 tahun cuma berapa detik hidup ini. Sangat berisiko. Makanya jangan pernah kebayang. Sehingga Rasulullah mengatakan, jangan pernah kebayang kamu mampir. Ittaqun nar, ittaqun nar. Kata Rasulullah, pelihara dirimu dari neraka, pelihara dirimu dari neraka. Seandainya kamu malas untuk berzikir, paling tidak jangan lupa berzikir istighfar. Udahlah, seandainya kamu malas istighfar yang banyak. Kenapa? Dalam istighfar itu Allah akan aktif. Hanya nggak kelihatan, masuk surga. Jadi makan bapak dan ibu, yang kita butuhkan itu hanya maghfirah, hanya ampunan Allah. Dan itu benar bapak bahwa semua orang beriman pasti akan masuk surga. Tapi hati-hati, jangan sampai kita terjebak oleh bisikan setan. Apa-apa, tenang aja, kamu sudah punya iman, sudah punya modal untuk masuk surga. Nanti mampir-mampir paling cuma sebentar di neraka. Ini nanti bisikan setan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari bisikan-bisikan ini, sehingga kita bisa selalu istiqomah. Maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau yang belum hafal, belajar yang sudah hafal. Kalau belum hafal, silakan belajar kepada ustaznya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku selalu berada di dalam agama. Saya kira itu Bapak dan Ibu, terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kehadiran kita di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh guru kita bermanfaat bagi kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk informasi bahwa kajian duha yang akan datang insyaallah akan dihadiri oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Amir Faisal Fat. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir untuk mengikuti kajian tersebut. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In a time of darkness and green, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, Ya Rasulullah.